Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolila Makasari Batubara dari kelompok 12 yang beranggotakan Sifani Natasabila akan mempresentasikan manajemen hubungan masyarakat dan layanan publik yang berjudul Hubungan Internal dan Eksternal dalam Hubungan Masyarakat. Pertama adalah pengertian hubungan internal. Hubungan internal merupakan hubungan yang tercipta dalam organisasi sebagai penentu efektivitas dari proses komunikasi dalam organisasi tersebut. Hubungan internal terjadi antara publik yang menjadi bagian dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang pengertian hubungan eksternal. Hubungan eksternal merupakan hubungan yang harus dijaga oleh perusahaan baik dengan perusahaan-perusahaan lain maupun dengan publik atau masyarakat pada umumnya. Secara lebih sederhana, hubungan eksternal yaitu menjalin sesuatu yang baik dengan para pihak di luar perusahaan ataupun organisasi yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah pengertian hubungan masyarakat. Menurut Webster New World Dictionary, mendefinisikan sebagai hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas khususnya fungsi-fungsi korporasi, organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan menurut Public Relation News, Humas merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan, dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian serta penerimaan publik. Macam-macam hubungan masyarakat internal adalah yang pertama adalah hubungan dengan karyawan. Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan baik secara formal maupun informal untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah hubungan dengan pemegang saham. Seorang PR juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hubungan masyarakat eksternal. Ada 3. Yang pertama yaitu hubungan dengan komunitas. Membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan sekitar. Ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Dengan begitu, menunjukkan bahwasanya perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan, tetapi juga memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu hubungan dengan pelanggan. Membina hubungan baik dengan pelanggan dilakukan agar dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk ataupun perusahaan tersebut. Menurut Settle, tujuan hubungan konsumen antara lain yang pertama yaitu mempertahankan pelanggan lama, yang kedua mencari pelanggan baru, yang ketiga memasarkan dan memperkenalkan produk baru, keempat memudahkan penanganan keluhan pelanggan, dan yang kelima mengurangi biaya. Di sini maksudnya customer relation dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti platform, iklan, film, pameran, publisitas, brosur, dan special events. Yang ketiga, hubungan dengan media massa dan pers. Hubungan dengan media dan pers merupakan alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas suatu perusahaan. Adanya hubungan baik dengan media dan pers diharapkan perusahaan bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir terjadinya kesalahan atau pemberitaan negatif tentang perusahaan di media massa. Yang terakhir yaitu hubungan dengan pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut dapat terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Sedangkan yang dimaksud publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi atau instansi perusahaan yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan dengan baik. Sama juga halnya dengan publik internal, maka publik eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis, karakter, dan organisasi yang bersangkutan. Demikian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.